Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi Latsar CPNS 2021. Kali ini sudah sampai agenda ketiga, yaitu mengenai manajemen aparatur sipil negara. Dalam materi manajemen ASN, kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud manajemen ASN itu? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kualitas baik dan buruknya birokrasi ditentukan oleh kualitas pegawainya. Sekarang kita akan membahas mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Oh ya, sebelumnya ASN sekarang dibagi menjadi 2 loh, yaitu pegawai negeri sipil atau yang kita kenal dengan PNS dan PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Sementara tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN juga memiliki hak dan kewajiban. Dalam ASN, di antara PNS dan PPPK hampir sama memiliki haknya, hanya saja perbedaan di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sementara untuk kewajibannya sebagai pegawai, keduanya memiliki kesamaan, yang pada intinya harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan sebagai seorang ASN. Seorang ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku. Adapun fungsi kode etik ASN adalah 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai dengan baik. 2. Sebagai standar penilaian seorang pegawai. Dan ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanannya pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN. Adapun sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Fungsi dari merit system yaitu bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sedangkan bagi organisasinya yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik terutama dalam memberikan pelayanan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Pembahasan terakhir dalam materi ini yaitu mengenai mekanisme manajemen ASN, di mana terbagi menjadi manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, serta organisasi dan sistem informasi. Di sini saya akan langsung membahas pada bagian organisasi, yaitu 1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN, 2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, 3. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah,
Dan 4, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KOP profesi ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan sistem informasi ASN membahas rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem ini diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikian paparan dari saya mengenai manajemen ASN. Terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.